Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah portable speaker dari Tribit. Ini adalah Tribit X Sound Go. Speaker ini speaker yang paling affordable dari line up Tribit ya, karena harganya paling terjangkau. Dia dijual di range harga 550.000. Kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Speaker ini juga udah di cover garansi resmi selama 1 tahun oleh PT JEM atau Global Excelindo Mandiri. Seperti yang kalian lihat ya, speaker ini tuh kayak baby Max Sound Plus. Jadi kalau kalian udah ngikutin channel gue, rata-rata speaker portable Tribit tuh udah sempet gue review di channel ini. Tapi untuk X Sound Go ini baru sempet gue review sekarang. X Sound Go ini adalah versi upgrade dibandingkan X Sound sebelumnya. Gue sendiri nggak tahu persis perbedaannya di mana, tapi yang jelas di sini Tribit mengklaim udah lebih baik dari sisi sound quality-nya. Kemudian untuk semacam kayak Bluetooth version segala dia udah diupdate yang lebih baru. Jadi yang gue pegang ini adalah versi update-nya. Kita langsung bahas aja yuk apa sih kelebihan dan kekurangan dari X Sound Go. Kita mulai dari build quality dan desainnya. Yang dimana seperti yang kalian lihat, desainnya sama seperti Max Sound Plus. Mungkin kalau kalian melihat perbedaannya hanya di bagian grillnya ya, yang dimana untuk X Sound Go ini ada logo Tribit yang cukup besar di bagian grillnya. Selebihnya gue ngerasa sih mirip-mirip, kecuali dari sisi size-nya memang lebih kecil dan lebih ringan pastinya dibandingkan Max Sound Plus. Untuk materialnya sendiri ini bagus, jadi kalau kalian ngelihat Max Sound Plus untuk speaker harga 1 juta, menurut gue build quality-nya bagus, apalagi ini hanya setengahnya tapi punya kualitas material dan build quality yang sama baiknya. Kemudian untuk bagian grillnya ini bahannya metal, bodinya berbahan plastik. Yang gue suka dari bodinya ini kayak dikasih lapisan doff gitu yang ngebuat ketika kalian pegang speaker ini dia nggak meninggalkan fingerprint ya. Jadi memang speaker ini tetap terlihat bersih aja, berbeda dibandingkan speaker portable dari Anker, let's say Motion Plus yang ketika kalian pegang langsung kelihatan fingerprint. Jadi kayak cepet banget kotor, yang ngebuat tampilannya jadi nggak keren aja gitu. Gue sendiri suka dengan finishing di Tribit X Sound Go ini maupun di Max Sound Plus. Untuk layoutnya, tombol-tombol berada di sisi atas, tanda tombol volume, tombol play, pause, pairing Bluetooth, dan juga tombol power. Ada LED juga buat menandakan status koneksi pada Bluetooth-nya. Kemudian untuk sisi belakangnya, ada logo X Sound Go yang di deboss. Kemudian ada flap karet. Di dalam flap karet ini ada charging port yang pasti udah menggunakan Type-C. Dan juga ada auxiliary. Jadi auxiliary ini mulai jarang ya kita temuin di portable speaker zaman sekarang. Gue sendiri nggak tahu kenapa, padahal auxiliary ini salah satu input yang menurut gue cukup penting bagi sebagian orang. Salah satu yang berguna adalah dia masih bisa kalian koneksikan ke misalkan komputer kalian atau ke laptop kalian tanpa latency menggunakan auxiliary. Jadi ini salah satu input yang mulai hilang, tapi masih ada di X Sound Go ini. Di bagian bawahnya ada 4 buah kaki karet yang kecil tapi cukup efektif. Ada brand dari speaker ini sendiri dan brandnya ini sewarna body ya, jadi memang terlihat bersih dan nggak keramean. Ada strap juga pastinya, karena sesuai namanya X Sound Go yang berarti sebenarnya tujuan speaker ini buat kalian bawa-bawa. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri, dia menggunakan 2 driver di bagian depan. Drivernya ini stereo. Masing-masing power outputnya 8 watt, jadi totalnya ada 16 watt. Ada pasif radiator yang berada di sisi bagian tengah. Yang berbeda adalah kalau di Max Sound Plus kan pasif radiatornya di depan belakang ya, jadi di bagian belakang juga ada, sedangkan di X Sound Go ini hanya ada satu sisi di bagian depan. Kemudian untuk Bluetooth versionnya dia udah menggunakan Bluetooth versi 5. Latensinya sepengalaman gue menggunakan X Sound Go ini punya latensi yang bagus, jadi ketika kalian pakai untuk multimedia, nonton film misalkan atau nonton YouTube, gue ngerasa untuk dialognya itu masih presisi dan nggak mengganggu. Jadi ini dari sisi latensinya termasuk cukup baik kok untuk sebuah portable speaker. Guys, that is now our review of the Martin Logan Motion XT B100 bookshelf speaker. What did you guys think? Let us know down in the comments below. My question of the day for you, very simple, probably saw it coming, and that is, of the 2 XT models that we've reviewed, the F100 Tower. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya dia udah menggunakan sertifikasi IPX7. Speaker ini aman untuk kalian pakai berenang, misalkan kalian cemplungin ke dalam air, dia bisa bertahan hingga 1 meter dalam waktu sekitar 30 menit. Dan juga selanjutnya untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 2600 mAh yang diklaim Tribit bisa bertahan hingga 24 jam untuk volume di bawah 50%.
Gue sendiri menggunakan speaker ini untuk pemakaian sekitar 2 jam, untuk volume sekitar 70-80%, dia berkurang sekitar 10%. Jadi sebenarnya sih untuk total playtime-nya balik lagi tergantung volume yang kalian gunakan, tapi overall untuk sebuah small speaker ini termasuk bagus daya tahan baterainya. Jadi itu aja ya kalau dari sisi fitur, dia memang simple banget. Jadi kita langsung masuk ke bagian yang paling penting, sound quality-nya. Jadi, Xsound Go ini udah gue gunakan sekitar hampir 2 minggu belakangan ini. Untuk kualitas suaranya sendiri, buat gue dia termasuk balance. High-nya, mid-nya, low-nya itu tuh nggak ada yang berlebih ya. Dalam artian, untuk treble sendiri, gue suka dengan tuningan Xsound Go ini. Dia clear, dia bagus secara detail. Dia juga cenderung cukup extend, tapi nggak bikin tajam atau pedas gitu ya. Jadi dalam artian, ketika kalian denger Xsound Go ini, dalam jangka waktu yang lama, kalian nggak merasakan capek atau berasa ear fatigue gitu. Jadi gue suka dengan tuningan Xsound Go, kira-kira mirip sama di Maxsound Plus atau di Stormbox Micro. Kemudian untuk vokalnya, kembali ke masalah selera, dia tipikal vokal yang agak kering dan agak tipis. Sebenarnya buat selera gue lebih suka dengan vokal yang lebih tebel, tapi positifnya vokal di Xsound Go ini jernih. Dalam artian, secara clarity itu dia bagus ya. Jadi ketika kalian pakai speaker ini buat dengerin lagu, pronunciation-nya tuh jelas. Ketika kalian pakai buat nonton, dialognya jelas. Untuk dengerin podcast juga gue ngerasa suara vokalnya tuh intinya bagus lah secara clarity-nya. Kemudian untuk suara bassnya, memang karena keterbatasan size, kalian gak bisa berharap bassnya tuh menggelegar atau besar. Tapi sebenarnya untuk size yang dimiliki, bassnya cenderung bagus. Jadi gue suka dengan bass yang ada di Xsound Go ini, dan gue nggak ngerasa kekurangan sih dari sisi bassnya ya, karena dari sisi size-nya ini udah memenuhi ekspektasi gue dengan apa yang dihasilkan di Xsound Go ini. Untuk bassnya sendiri, potensi maksimalnya ada di volume sekitar 60-80%. Di atas itu dia akan menurunkan sisi bassnya, dan di bawah itu dia juga akan menurunkan sisi bassnya. Bassnya sendiri masuk ke berbagai macam genre lagu. Kalau kalian pakai buat dengerin pop, top 40, di sini bassnya masih enak. Untuk musik-musik jazz juga bassnya masih terkontrol. Musik rock juga masih cukup cepet. Overall sih bassnya terbilang oke kok. Dan di sini gue menggunakan di ruangan sebesar 20 meter persegi, dan dia masih bisa nge-fill in ruangan gue cukup baik. Tapi gue rasa itu ada di batas potensi maksimal untuk apa yang bisa di cover sama Xsound Go ini. Jadi memang karena speaker ini size-nya cukup kecil, jadi kalian nggak bisa berharap kalau Xsound Go ini bisa dipakai di ruangan yang sedang atau besar ya. Jadi maksimal yang bisa gue rekomendasikan mungkin ada di 20 meter persegi. Kemudian untuk teknikalitasnya sendiri, untuk soundstage-nya di sini berasa luas. Meskipun dia size-nya kecil, tapi apa yang dikasih dari soundstage-nya itu melebihi dengan size yang dimiliki. Gue suka dengan soundstage yang ada di Xsound Go ini. Kemudian gimana suaranya kalau dibandingkan dengan para pesaingnya? Kalau kalian bandingkan dengan Eagle Thera 3 Mini, Thera 3 Mini itu secara size lebih kecil dibandingkan Xsound Go. Secara harga dia lebih murah ya. Xsound Go ini di 550.000, sedangkan Thera 3 Mini di 400.000. Untuk suara, Xsound Go di atas Thera 3 Mini. Jadi Xsound Go itu lebih balance, high-nya lebih bagus secara detail, vokalnya clarity-nya juga lebih baik dibandingkan Thera 3 Mini. Untuk sisi bass-nya, gue ngerasa Xsound Go sedikit lebih baik, tapi memang nggak terlalu signifikan untuk sisi bass-nya, kecuali di volume di 50-75%, yang dimana Xsound Go memang mempunyai kuantitas bass yang lebih besar dibandingkan Thera 3 Mini. Tapi untuk low volume, untuk high volume di atas 80%, gue rasa untuk kuantitas bassnya nggak terlalu berasa banget lah untuk Xsound Go dibandingkan Thera 3 Mini. Kemudian kalau dibandingkan dengan kakaknya Thera 3 Mini yaitu Active 2 Pro, secara harga Xsound Go dengan Active 2 Pro itu sama, berada di kisaran 550.000. Tapi keduanya sebenarnya agak sedikit berbeda segmen, yang dimana kalau kalian lihat, untuk Active 2 Pro mempunyai size yang lebih besar dibandingkan Xsound Go, otomatis dia akan berasa lebih powerful dari sisi powernya. Dari sisi suara, dia mempunyai bass yang lebih besar serta treble yang lebih bright. Jadi untuk suara, ke masalah selera sih, kalau kalian suka dengan suara yang bassnya lebih besar,
lebih powerful, lebih bisa mengcover ruangan yang lebih besar. Active 2 Pro mungkin akan lebih cocok buat kalian dengan catatan Active 2 Pro punya treble yang lebih bright, jadi make sure kalian cocok dengan karakter treble tersebut, karena sebenarnya Active 2 Pro tuh tipikal suara yang lebih party speaker ya, treble-nya besar, bassnya juga cukup besar. Sedangkan X-Sound Go ini tipikal suara yang lebih balance, mungkin lebih nyaman ketika kalian pakai X-Sound Go ini di jarak yang dekat, nemenin kalian tidur, kalian pakai sebagai background song, atau kalian taruh di tempat kerja kalian sebelum menemani kalian kerja, atau bahkan ketika kalian pakai buat piknik, hiking, dan lain sebagainya, yang dimana kalian membutuhkan jarak yang dekat dengan speaker. X-Sound Go ini akan sangat cocok buat kebutuhan kalian tersebut. Itu aja yang bisa gua share mengenai Tribit X-Sound Go ini. Sekali lagi, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Sekarang akan gue puterin sound sample dari Tribit X-Sound Go ini dibandingkan dengan Eagle Active 2 Pro. Thank you bagi yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous.